Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kalimpahan rahmat hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih terus terbolak-balik di atas kenikmatan yang Allah limpahkan, dan sebagiannya sebagai seorang muslim yang taat, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan, sebab seluruh nikmat ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, hari ini kita masuk kepada kitab yang ketiga. Alhamdulillah, kitab yang kedua sudah selesai. Berarti kita masuk hadis yang baru, yang masih pada bab yang sama. Bab pembahasan sholat itu panjang memang. Ya, di dalam pembahasan fikih itu bab toharo, bab sholat memang lama. Ya, padahal kita sudah masuk kepada hadis 386, tapi masih membahas tentang sholat. Tapi ini pembahasan baru, yaitu tentang babu sholatil jama'ati wal imamah. Bab sholat jamaah dan imamah, ya, kepemimpinan atau imam, pembahasan tentang imam. Tapi nanti ya, tentang imam ini kita undur, masih panjang. Kita masuk pada khusus tentang sholat jamaah terlebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب فيختطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه ولفظه للبخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laqad hamamtu, sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar. Tsumma amara bis shalah, lalu aku memerintahkan agar salat didirikan. Fayu'adzana laha, lalu seorang mengumandangkan azan. Tsumma amara rajulan fayu'umman nas, lalu aku memerintahkan seorang untuk menjadi imam, menggantikanku, maksud Nabi SAW. Tsumma ukhalifa ila rijalin, lalu aku pergi menuju para lelaki la yashhaduna shalah, yang mereka tidak menghadiri salat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya mereka mengetahui bahwa apa yang mereka dapatkan itu daging, ya, yang gemuk, atau dua kaki hewan yang baik, yang enak,
la syahidal isya, maka mereka pasti menghadiri salat isya. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis termasuk derajat yang tertinggi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita baca lagi hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui pahala yang akan mereka dapatkan dari keduanya, yaitu dari salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi masjid untuk melakukan salat jamaah walaupun mereka datang dengan cara merangkak. Ya, muttafaqun alaih. Ini juga termasuk dari hadis yang tertinggi, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-fa'idah, pelajaran dapat dipetik, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fi syarh hadzal hadis. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan dalam syarah hadis ini, wa innama thaqulat hatani salatani fil masajidi 'ala al-munafiqin akthar min ghairihima min as-salawat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada dua salat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu salat isya dan salat subuh. Ya, mengapa demikian? Kata beliau, li'annal munafiqina kama wasafahumullah fil Quran, sebagaimana sifat yang telah Allah jelaskan tentang orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, apabila mereka bangun untuk melakukan sholat, mereka bangun dengan malas. Yura'unan nas, mereka mau dilihat oleh manusia supaya orang melihat mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Wal mura'i, kalimat yura'una, agar mereka dilihat. Orang-orang yang kepingin dilihat, innama yanshat lil amali idza ra'ahun nas. Orang-orang yang kepingin dilihat itu mereka semangat kalau memang manusia melihat mereka. Ya. Wa idza lam yashhaduhu thaqula alaihi al-amal. Tapi kalau orang tidak lihat, mereka malas melakukan amal, berat melakukan amal. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hataini salataini fi dhalam. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi, salat subuh dan salat isya itu dilakukan dalam keadaan gelap. Ini salah satu ilahnya. Kenapa salat isya dan subuh itu berat bagi orang munafik? Ya, dijelaskan Ibnu Rajab, karena di zaman Nabi, ya, salat subuh dan isya itu gelap. Orang sampai tidak mengenali siapa yang ada di sebelahnya. Karena dulu tidak ada namanya lampu. Ya, lampu tidak ada. Ya. Ini zaman dulu. Kalau sekarang, ini munafik semua. Salat apa saja malas. Bukan cuma isya dan subuh. Semua sholat sudah malas orang sekarang. Ya. Wa aidan fal masyu ila al masajid fi hataini waqtaini asyaq. Kemudian kenapa juga disifati isya dan subuh? Sebab dua waktu ini, kata muallif di sini, untuk berjalan ke masjid di waktu itu susah, namanya gelap. Ya, gelap. Jadi orang munafik dulu itu lebih baik dari orang munafik sekarang. Kalau orang munafik dulu tidak bisa pergi sholat isya, sholat subuh, alasannya masih ada. Gelap, susah jalannya. Sini muallif bilang, ya, susah, gelap. Sekarang sudah tidak ada lagi dua alasan ini. Lampu sudah ada, penerangan sudah ada, ya. Maka orang munafik di zaman kita lebih buruk daripada orang munafik di zaman dahulu, dilihat dari sisi ini. Ya. Kemudian tadi, ya, terkait dengan hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa kepada dalam genggamannya, sungguh aku mau mengumpulkan kayu bakar bersama orang-orang, lalu aku perintahkan seorang adzan dan seseorang menggantikanku menjadi imam, lalu aku pergi bersama laki-laki, para laki, untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Luar biasa.
Ya, ini juga menjadi dalil yang sangat tegas kewajiban sholat jamaah. Ya, sebab dalam Islam tidak boleh itlaful mal, merusak harta itu tidak boleh. Ya, aneh kalau ada nabi mau bakar rumahnya orang tanpa sebab. Ya, orang Islam biasa saja, tidak mungkin. Ya, kita bilang gila. Apalagi seorang nabi mau membakar rumah-rumah penduduk, tidak boleh. Ya, pasti ada alasan yang berat di situ yang dilanggar. Maka alasannya apa? Tidak sholat jamaah. Di sini dijelaskan. Nah, nanti kita bahas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang yang buta. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Faqala ya Rasulullah, "Laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Dia mengatakan, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mengantarkanku ke masjid. Ya, aku ini buta. Tidak ada orang yang menuntunku ke masjid." Farakhasalahu. Intinya dia minta rukhsah agar sholat di rumah. Karena tidak bisa ke masjid. Tidak ada yang nuntun. Maka Nabi memberikan rukhsah kepadanya. Ya. Falamma walla da'ahu. Ketika Abdullah bin Maktum sudah jalan, dipanggil lagi. Ta'al, sini dulu. Ya. Faqala. Lalu Nabi mengatakan, hal tasma'un nida'a bisalah. Apakah engkau mendengar adzan panggilan sholat? Qala na'am. Iya, saya mendengar. Maka Nabi mengatakan, qala fa'ajib. Maka penuhilah panggilan tersebut. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Intinya orang buta saja tidak diberi keringanan untuk sholat di rumah. Orang buta tidak ada yang tuntun. Ya, tidak ada yang tuntun. Kalau kita bilang, waduh, terus bagaimana dia ke masjid? Subhanallah, ya. Saya pernah dengar siapa yang cerita. Di mana tuh siapa? Di sini dulu ada orang buta bisa ke masjid sendiri. Ya. Itu saya dengar cerita, tapi ini saya pernah lihat sendiri di Yaman. Ada orang buta ke masjid sendiri. Yang lebih aneh lagi, orang buta itu kalau naik jalan kaki dia hafal langkahnya, dia bisa merasakan. Tapi yang aneh, ketika pulang, saya kebetulan diajak sama Syekh naik mobil mau ke rumahnya Syekh. Nah itu kita ketemu orang buta tadi, kita kasih tumpangan naik mobil. Naik mobil, sama saya ditanya, rumahnya di mana? Masih jauh. Padahal dia buta, naik mobil, jalan di sini kan. Sampai kita itu senyum-senyum ya di mobil. Kok bisa dia tahu di sini? Padahal lagi naik mobil. Turun, ternyata pas di gang menuju ke rumahnya, dia jalan lagi. Orang buta. Itu ya fadlu minallah, Allah yang atur. Ya. Orang kalau mau saja, ya, bukan mata lagi yang melihat, tapi hati. Allah tuntun. Ya, asalkan benar-benar mau ke masjid. Ya. Ada juga saya dapati orang satu kakinya. Kakinya cuma satu. Ke masjid. Ya, pakai kayu. Kakinya benar-benar satu, ini hilang. Jalan. Tiap hari, rumahnya jauh. Sholat. Ya. Kalau sholat, tongkatnya disimpan. Berdiri dengan satu kaki. Ruku, sujud, duduk pakai satu kaki. Bisa. Kalau antum praktek tidak bisa. Pernah ada teman iseng-iseng mau coba. Dia ini heran, gimana? Ya, teman-teman iseng di sana. Ya, bukan ngejek, tapi penasaran. Ya. Mau coba sholat dengan satu kaki. Miring-miring jatuh. Ya, tapi yang satu kaki ini benar-benar bisa. Ya, luar biasa. Bahkan waktu tarawih Ramadan, waktu qiyamul lail dari jam berapa itu? Habis tarawih, habis isya itu jam 8 sampai jam 4 dia tidak keluar dari sana. Sampai jam 4 subuh. Satu kakinya. Ya, kita yang dua kaki, kalau Ustaz Syafiq sudah mulai panjang sedikit, wah, sudah gelisah. Ada yang sudah mulai gelisah. Ya. Itu padahal pendek aja sebenarnya. Ini dari jam 8 sampai jam 4. Ya. Luar biasa. Kuat dia. Ya. Subhanallah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak mendatangi sholat jamaah tersebut,
tidak ada sholat baginya kecuali dia punya uzur. Ya, apa uzur syar'i itu? Di antaranya sakit. Orang sakit boleh tidak sholat jamaah. Ya, tapi bukan sakit, aduh luka sedikit. Ya, potong bawang, kena. Aduh sakit, tapi sholat jamaah. Bukan. Ya, atau hanya pusing sedikit saja. Ya. Tapi jalan semua masih bisa. Kerja yang lain masih kuat. Ini bukan uzur. Tapi uzur yang dimaksud sakit, ya tidak bisa dia jalan sholat jamaah itu. Dia pergi ke masjid tidak bisa, sakit ya. Ya, ataupun kalau dipaksa dia bakal parah nanti. Mungkin pingsan atau sebagainya, atau sakitnya makin parah. Itu uzur. Ya. Atau musafir. Seorang sedang safar. Nah, seorang safar itu dia diberikan rukhsah untuk tidak sholat jamaah. Diberikan rukhsah, ya, untuk tidak sholat jamaah. Atau hujan deras. Ya. Ya. Hujan itu rukhsah jamaah. Ya, boleh antum sholat di rumah. Oh, sekarang sudah ada mobil, ada payung. Ya kalau antum mau paksa diri, fadhal. Tapi orang yang sholat di rumah, itu dia mengambil sunnah. Kalau hujan, boleh dia sholat di rumah. Ya, hujan itu, atau menjamak. Misalnya hujannya panjang, ya, oleh imam dijamak, zuhur dan asar. Karena berapa hari ini hujannya lebat sekali, nyambung sampai ke asar. Sehingga sholat asar nanti kemungkinan tidak ada yang sholat jamaah. Oleh imam digabung, zuhur asar, itu boleh. Ya, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, jamaah Nabi SAW fil Madinati min ghairi khaufin wala matarin. Ya. Perkataan Ibnu Abbas beliau mengatakan Nabi SAW menjamak dua sholat baina dhuhri wal asri, dan riwayat dikatakan maghrib wal isya digabung, ya, di Madinah, menunjukkan bahwa Nabi tidak sedang safar karena beliau mukimnya di Madinah. Min ghairi khaufin, menunjukkan bahwa dalam keadaan aman, tidak ada perang. Ya, tidak ada perang, tidak ada kekacauan. Wala matarin, tidak ada hujan. Dalam riwayat dikatakan wala marudin, dan beliau tidak sakit, beliau jamak. Ya, yang disebutkan tadi merupakan uzur. Ya. Fil Madinah itu berarti beliau tidak safar. Berarti safar boleh jamak, boleh sholat di rumah. Kalau memang tidak bisa mendatangi jamaah, ya, apalagi yang safar sendiri atau sholat di jalan tidak jamaah boleh. Ya, tapi kalau rame-rame ya jamaah, walaupun nanti dikosor, itu yang lebih baik. Ya. Kemudian hujan, ya, hujan. Tapi kalau hujannya sedikit, ya pergilah ke masjid. Yang dimaksud hujan itu yang menyusahkan sampai basah bajunya. Kalau dia paksa keluar basah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jalanan becek itu uzur. Becek yang kalau orang jalan itu nanti pakainya bakal kotor. Ya. Boleh dia tidak menghadiri jamaah karena hal-hal ini. Ya, atau sakit tadi. Ya. Atau sakit. Selain ini tidak boleh, harus sholat jamaah. Ya. Laki-laki sholat di masjid. Kalau sholat di rumah berarti bukan laki-laki. Ya, kecuali ada alasannya tadi. Wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, salat as-subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم النافلة. Sebuah hadis dari Yazid bin Aswad, beliau mengatakan Nabi SAW sholat subuh bersama kami, ya, di Madinah. Kemudian ada dua orang, ya, masuk masjid, ya, dan mereka tidak sholat. Ya, ada dua orang masuk masjid. Ini Nabi dengan teman-temannya lagi sholat. Ada dua orang masuk masjid tidak sholat. Ya. Selesai sholat, Nabi lihat. Nabi bilang kepada mereka berdua,
ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua tidak sholat bersama kami, sholat jamaah? Maka mereka menjawab, qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat. Misalnya siapa di sini? Om Kisan. Misalnya tadi, biasanya kan ada yang lambat ya, Abang Sadik atau Pak Sulaiman. Misalnya sholatnya di Uswatun. Ya, sholat di Uswatun karena ada kajian selasa subuh dia datang. Misalnya Al-Azhar ini lambat sholatnya. Ya, Om Kisan atau Abang Sadik atau Pak Sulaiman itu masuk. Yang sama kayak ini pemuda. Dia tidak sholat. Karena di sini lagi sholat, sudah rakaat pertama misalnya. Mereka berdua nggak sholat, tunggu. Setelah sholat ditanya, kenapa Pak Sulaiman nggak sholat? Saya sudah sholat di suatu. Ini kasusnya sama seperti ini. Kasusnya sama seperti ini. Ya. Apa jawaban Nabi? La taf'ala. Jangan lakukan itu. Ya. Idza shalaituma fi rihalikuma. Kalau kamu sudah sholat di uswatun, di tempat kalian, di kampung kalian, di rumah kalian, thumma adraktumul imama, ya, falam yusalli fasalliya ma'ahu, ya. Lalu engkau mendapati jamaah sedang sholat, belum sholat atau mungkin sedang sholat, ya, sholat dengan mereka, masuk sholat, fa innaha lakumun nafilah, maka sholat yang kalian lakukan kedua tadi dihitung sholat sunnah, ya, itu sunnahnya, ya, begitu, ya. Jadi kalau kita misalnya datang, misalnya ada acara apa di suatu, nah, kita sholat di sini. Kebetulan di sini lebih cepat. Kita datang ke sana di suatu, orang masih sholat, kita sholat lagi. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, kita masuk lagi sholat. Sholatnya kita di sana itu terhitung sholat sunnah. Ya, nah boleh kita tidak sholat lagi, karena di sini Nabi melarang. La taf'ala, jangan lakukan. Ya. Kalau ada orang sholat, ikut sholat. Walaupun kita sudah sholat. Ya, nanti dibahas. Ini kalau ada sebabnya, ya, ada sebabnya. Misalnya ada kajian atau ada pertemuan. Bukan berarti, saya ingin dapat sholat sunnah. Ya. Akhirnya dia tahu di sana belum sholat, dia sholat di sini, dia lari ke sana sholat lagi. Tidak boleh kalau seperti ini. Ya, boleh itu kalau ada sebabnya. Sebabnya masuk masjid karena ada urusan di masjid. Sementara imam lagi sholat, nah itu dia masuk. Tapi untuk sengaja supaya sholat asar 2 kali bisa atau 3 kali itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada larangan. Ya. Hukum sholatil jamaah. Hukum sholat berjamaah. Fi hadhil mas'alati 4 aqwal. Di dalam masalah ini ada 4 pendapat. Al-qaulul awal wajibatun ainiyah ala kulli rajulin. Pendapat yang pertama tentang sholat jamaah fardu ain bagi setiap orang. Ya, wa huwa qaulul Hasan. Dan ini pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, wa Atha, wa Imam Ahmad, wa Abi Thawr, wa Ishaq, wal Auza'i, wa Thawri, wa Tafdil bainal wa Fudail bin Iyad, wal Bukhari, wa amatu fuqaha al-hadis. Ini pendapat dari Imam Bukhari dan ya kebanyakan ahlul hadis. Minhum Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, ya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir. Warajjah dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa salat jamaah itu hukumnya fardu ain, ya, wajib bagi setiap laki-laki. Wastadalla ahlu hadzal qaul bi ahadits Abi Hurairah allati fil bab. Apa dalil pendapat yang pertama ini? Yaitu hadis Abu Hurairah tadi, ya, yang kita jelaskan tadi, bahwa Nabi mau membakar rumah penduduk yang tidak datang sholat jamaah. Ya. Kemudian hadis juga orang buta yang minta uzur kepada Nabi karena tidak ada orang yang menuntunnya. Nabi bilang, tidak, kau dengar azan harus pergi sholat. Ini jadi dalil yang pertama, pendapat pertama bahwa sholat jamaah itu wajib. Ya. Kemudian di antara dalilnya, wa hadis Ibnu Mas'ud, yaitu hadis Ibnu Mas'ud fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, qala man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan seorang muslim, fayuhafid ala haula'i salawat, maka hendaklah dia jaga salat yang 5 tadi yang wajib. Haitsu yunada bihinna, di mana kita dipanggil untuk datang salat jamaah. Fa inna Allah ta'ala syara'a lakum syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian
petunjuk. Ya, maksudnya sholat jamaah tadi. Wa innahunna min sunanil huda. Ya, bahwa sholat 5 waktu tadi termaksud petunjuk yang Nabi ajarkan. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya, walau annakum sholaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah kalian, maksudnya sholat jamaah, sholat yang 5 tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi sholatnya di rumah, ya, la dhalaltum, maka kalian telah tersesat. Sini kata siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi. Walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan aku telah melihat di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, tidaklah orang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqam fi as-saff. Bahkan dahulu kata Ibnu Mas'ud, saya sudah pernah melihat ada orang tidak bisa ke masjid, digotong. 2 orang pegang satu tangan kanan, satu tangan kiri, dibawa ke masjid, dimasukkan ke shaf, sholat jamaah. Padahal dia tidak bisa. Ini sekedar berbagi informasi. Ya, walaupun sulit diterapkan di sini. Ketika di Darul Hadis Fuyus, saya mendapati pemandangan yang aneh. Apa aneh? Antum tahu kereta sepeda itu, tempat orang lumpuh itu, yang roda 3, itu masuk shaf. Itu roda-roda bekas roda itu, debu-debu tanah bekas roda itu kelihatan di karpet. Jadi masjid Yaman sama kayak kita, punya karpet juga begini. Ya. Saking sholat jamaah itu ditegakkan di sana. Orang itu duduk di sepeda yang roda 3 itu, jadi dia kalau bawa sepeda itu didorong begini rodanya. Satu tangan roda, satu pegang ini, pegang setir. Pokoknya gimana caranya? Itu sampai masuk ke saf. Roda itu dengan sepeda-sepedanya masuk saf. Jadi kita sholat itu, kita punya kaki nempel sama roda sepeda. Dan itu bukan 1, 2, banyak. Terjadi. Beberapa itu. Sampai seperti itu. Sampai saking pentingnya sholat jamaah, pihak tamadun nggak larang, pakai sepeda jangan masuk. Tidak ada, dibiarkan masuk. Nanti setelah sholat ada petugas 2 kali sehari, tukang bersih. Semua masjid bersih, ganti-gantian. Biasanya orang-orang Afrika. 2 kali, di sini berapa kali itu? Di apa namanya itu? Vakum ya. Karena mungkin di sana daerah tandus ya, banyak pasir. Jadi kadang orang masuk pakai kaki kosong gitu, banyak pasir-pasir yang ikut. Apalagi banyak orang di sana juga tidak pakai sendal, Pak. Ya. Dan orang di sana paham agama. Debu tanah tidak najis, ya masuk aja sudah. Karena bekas-bekas kaki, walaupun tidak layak juga sebenarnya. Tapi ya itulah budaya orang di sana. Tapi apa kebaikan yang bisa dipetik? Pentingnya sholat jamaah, takmir nggak larang orang masuk pakai sepeda, pakai alat-alat segala macam. Dibiarkan masuk sudah. Ya, saking pentingnya jamaah. Orang lumpuh pun hadir sholat jamaah. Ya. Nah, kita di sini orang sehat juga malas sholat jamaah. Ya, dan menarik. Di Saudi, di Yaman, daerah-daerah Arab itu yang benar-benar ya, insya Allah lebih baik dari kita syariatnya. Itu kalau jamaah itu rame masjid itu, tidak kayak kita 2 saf, penuh, ya, karena semua laki-laki ke masjid. Dan orang ke masjid itu bukan tolak ukur baik dan buruk. Kalau kita di sini, baik itu anak itu, 5 waktu di masjid. Ya, itu bukan tolak ukur baik dan buruk, itu kewajiban sudah. Baik dan buruk nanti lihat yang lain. Bagaimana muamalahnya, akhlaknya, baik tidak. Adapun kita di sini, alim dia baik, dia 5 kali di masjid. Ya. Ya, walaupun itu juga ya kebaikan, tapi maksud saya, ya standar ukuran kebaikan kita dengan mereka itu beda. Kita orang sholat itu sudah baik sekali, kita lihat. Padahal nanti dia penipu. Ya. Kalau di tempat-tempat sana sudah biasa sholat jamaah itu. Ya. Bukan cuma orang baik yang datang sholat. Bukan orang alim. Pencuri juga datang sholat jamaah. Beneran ini. Ya, makanya nanti ada pencurian di masjid. Ada, bahkan saya pernah kejadian itu di mana? Ya, dia simpan tasnya di sini, hilang. Mungkin dia terlalu khusyuk. Padahal di depan hilang tasnya. Ya, bisa hilang. Mungkin waktu sujud ditarik begini. Ya, luar biasa. Ini pendapat yang pertama. Ya,
Nah, kemudian dalilnya juga kata muallif di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak." Al-ayah. Apabila engkau ya salat bersama mereka, ya hendaklah ada beberapa orang yang salat bersamamu. Ini tentang salat khauf, salat ketika perang, ya, bahwa di dalam keadaan perang saja Allah masih mewajibkan jamaah, ya. Salat ada perang tapi harus salat jamaah. Dan itu ada tata caranya, ya. Nanti kita bahas. Itu ada, kalau tidak salah ada 5 caranya, ya. Ada 5 caranya. Salat khauf, salat ketika perang itu bagaimana? Ya, itu ada beberapa cara. Ya, intinya ketika perang saja, ya, yang mana nyawa taruhannya masih disuruh sholat jamaah. Itu dalil kuat sekali, ya, kata para ulama. Ya. Nah, walau lam takun wajibah, seandainya sholat jamaah tidak wajib, ya, la rakhasa lahum fiha halatal khauf, maka Allah akan memberikan rukhsah ketika keadaan itu mencekam, ketika perang. Seandainya sholat jamaah tidak wajib, pasti ketika perang itu Allah memberikan rukhsah. Ya, sudah, masing-masing sholat ya. Kalau merasa diri musuh tidak ada, aman, sembunyi sedikit sholat. Harusnya kan begitu. Supaya semua terus berjaga-jaga. Ini lagi perang loh ini. Sholat jamaah masih diperintahkan. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau tidak perang? Nah, ini pendapat yang kedua. Tadi fardu ain, ya, wajib bagi setiap laki-laki. Pendapat yang kedua, wajibatun ainiyan ala kulli rajulin wala tasihu salata illa bil jamaah. Ini pendapat yang kedua, lebih tegas lagi, ya. Fardu ain bagi setiap laki-laki harus salat jamaah, ya. Dan salat jamaah adalah syarat sahnya salat. Artinya kalau orang tidak salat jamaah, salat di rumah, salatnya tidak sah, ya. Yang pertama dengan kedua apa bedanya? Saya bisa. Apa beda pendapat? Saya bilang yang kedua tadi lebih tegas, ya. La tasyu salata illa bil jamaah. Tidak sah salat jamaah, salatnya kecuali dengan jamaah. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama fardu ain, pendapat yang kedua fardu ain. Apa bedanya? Saya bisa. Hah? Iya. Kalau yang pertama, ya, sholat jamaah itu wajib hukumnya, ya. Tapi kalau ada yang sholat di rumah, sholatnya sah, tapi dosa karena meninggalkan jamaah. Itu pendapat yang dikeluarkan Syekhul Islam. Dan ini pendapat jumhur Hanabilah. Artinya sholat di rumah sah sholatnya, tapi dia dosa karena tidak menghadiri jamaah. Ya, dia berdosa karena dia tidak mendatangi sholat jamaah. Tapi sholatnya sah. Nanti ada thamratul khilafnya di mana? Antum lihat. Pendapat yang kedua, sholatnya tidak sah. Kalau dia sholat di rumah, sholatnya tidak sah. Dia tidak dihitung sholat. Artinya dia belum sholat. Kalau pendapat yang pertama, dia sudah hitung sholat. Apa thamratul khilaf yang pertama yang kedua? Yaitu hukum bagi orang yang meninggalkannya. Ya, di dalam mazhab Hambali, ya, ketika mengatakan sholat jamaah itu wajib, ya, bahkan di dalam mazhab Hambali, ya, orang yang meninggalkan sholat jamaah, ya, tahawunan karena malas, ya, atau menganggap enteng, maka dia dihukumi kafir. Ini ketika belajar hukum fikih seperti itu. Nanti yang diketahui thamratul khilaf. Perbedaan khilaf itu menyebabkan apa? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i, orang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir. Ya, selama dia tidak menganggap bahwa meninggalkan sholat, sholat itu, dia masih meyakini sholat itu wajib dalam mazhab Syafi'i, dia meninggalkan, tapi dia meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak dihukumi kafir. Ya. Kemudian dalam mazhab Hambali, orang meninggalkan sholat meskipun karena malas, dia dihukumi kafir. Ya. Di dalam mazhab Ibnu Hazm tadi, orang yang sholat sendiri di rumah
berarti dia tidak sholat. Lihat perbedaannya. Dan semua ini sepakat ketiga-tiganya. Orang yang meninggalkan sholat yustatab, dimintai taubat. Ini dalam semua madhab. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Orang yang meninggalkan sholat dimintai untuk bertobat. Kalau tidak, apa hukumannya? Dibunuh. Ini pembahasan fikih. Ini kalau hukum Islam diterapkan. Tidak bisa untuk praktek di Al-Azhar. Ini orang tidak sholat. Ayo Pak Sulaiman. Dia ini sudah lama tidak sholat. Dia ini kalau kurban muncul dia, biar dapat hewan kurban. Tapi tidak pernah muncul di Al-Azhar. Ayo kita ajak Pak Sulaiman, ajak aparat pergi. Kamu mau tobat tidak? Tidak, potong. Tidak boleh. Bukan seperti itu ya. Ini kalau syariat ditegakkan. Ini hukum khilafah. Kalau sekarang tidak ada yang seperti ini. Tidak bisa kita terapkan sembarangan seperti ini. Ini kita bicara fikih, berarti bicara hukum Islam. Ya. Di dalam madhab Syafi'i, Hambali, hampir seluruh madhab, orang yang meninggalkan sholat itu dimintai tobat. Misalnya ada orang yang tidak pernah sholat, ditanya, kamu Islam? Iya saya Islam. Kenapa tidak pergi sholat? Kamu mau bertobat tidak? Baik saya tobat. Itu dia kasih waktu 3 hari. Ya, 3 hari tidak muncul, maka khalifah berhak mengambil tindakan. Itu kembali lagi ke keputusan qadhi. Ya, kembali lagi keputusannya pemimpin, mau dibunuh atau tidak. Ya, tidak wajib juga dibunuh. Ya. Itu namanya ya tergantung keputusan. Ya, takzir namanya. Takzir itu bisa jadi sampai kepada tahap membunuh. Ada orang mencuri, ya pencurian merajalela. Dipotong masih ada yang curi, dipotong masih ada yang curi, terus pencuri masih banyak. Padahal sudah banyak tangan yang dipotong. Maka pemimpin mengambil tindakan, sudah. Sekarang kita penggal, itu boleh. Namanya takzir. Takzir itu ya hukum berdasarkan ijtihad kalau memang kemaslahatannya ada. Ya. Misalnya ini sama seperti Umar bin Khattab. Ya, ketika ada had atau batas hukum orang yang minum khamar itu kan 40 kali. Sama Umar ditambah jadi 80. Dan itu tidak diingkari para sahabat. Padahal perintahnya 40. Kenapa? 40 masih banyak yang minum peci. Sudah dicambuk 40 masih banyak. Akhirnya ditambah lagi jadi 60 tambah 80 itu boleh. Ya. Nah ini Samaratul Ilm di mana? Kembali ke laptop tadi pembahasan sholat dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, ada orang meninggalkan sholat, ya, tapi dia meyakini wajib, tapi dia tidak mau, disuruh tobat tidak mau, akhirnya diberilah hukuman oleh pemerintah, dipotong, misalnya dibunuh. Maka orang ini masih dihukumi muslim, mayatnya dicuci, dikuburkan, disolatkan bersama kaum muslimin. Dalam mazhab Hambali, orang yang sholat di rumah tadi, ya masih muslim, ya masih muslim. Tapi dalam mazhab Ibnu Hazm, ya orang yang sholat di rumah, sholatnya tidak dianggap, maka dia dihukumi kafir dalam mazhab Ibnu Hazm. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Hambali tidak. Kalau sholat di rumah sah, tapi dia dosa besar. Itu bedanya. Paham ya? Situ Samaratul Khilaf. Ya, pendapat yang ketiga fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Wa huwa sahihu min madhhab Syafi'iyah. Dan ini madhab Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Ya, apa fardu kifayah? Idza fa'ala man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqi. Itu definisi fardu kifayah. Apabila telah dilaksanakan oleh orang yang cukup untuk melaksanakan, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Contoh, mengurus jenazah. Ada orang muslim meninggal, tidak ada yang urus, tidak ada yang mengurus jenazah. Semua satu wekubak dosa. Semua satu wekubak dosa. Karena hukum mengurus jenazah fardu kifayah. Ya. Tapi kalau ada sudah 3-4 orang mengurus jenazah, ya, yang lain tidak urus, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tidak ada dosa bagi yang lain. Ya, begitu. Itu fardu kifayah. Nah, sholat jamaah juga begitu di sini dalam mazhab Syafi'i. Fardu kifayah. Sudah ada yang sholat, biar 3-4 orang sudah gugur. Ya. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang sholat jamaah,
dosa semuanya. Gitu. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Pokoknya sudah ada yang sholat jamaah saja aman sudah. Yang lain tidak apa-apa sholat di rumah. Ya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sendiri meyakini bahwa sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Dengan Nabi SAW mengatakan, ya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri di rumah dalam mazhab Syafi'i. Artinya sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Meskipun dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan. Ya. Kemudian yang keempat, sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini lebih tinggi daripada sunnah biasa. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Ya, wa huwa qaulu Malik wa Abi Hanifah. Dan ini pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah, wajhun inda Syafi'iyah. Dan ini pendapat juga sebagian mazhab Syafi'i. Wastadallu ala annaha sunnah bi hadits tafdil. Apa dalilnya? Yang saya sebutkan tadi. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dalil apa dalil mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi bahwa salat jamaah itu tidak wajib? Dalilnya salat di masjid lebih baik 27 derajat daripada sholat di rumah. Ini dalil mereka. Ya, ini dalil mereka. Bahkan ada dulu saya pernah baca kitab namanya Kitabul Kitabul itu kitab induk mazhab Syafi'i. Kitab induk mazhab Syafi'i yang ditulis tangan langsung oleh Imam Syafi'i. Ya, ditulis tangan langsung oleh Imam Syafi'i. Namanya Kitabul Ya, kitab induk. Artinya kitab induk. Dalam kitab itu dijelaskan oleh Syafi'i, saya ingat betul bahasanya. Beliau mengatakan, la urakhisu fi tarkiha liman qudira 'alaiha, atau kama qala. Imam Syafi'i bilang, ya, setelah dia menjelaskan dalil-dalil tadi, jadi begini, antum harus tahu. Ketika Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu dalil yang tadi kita sebutkan. Bukan. Imam Syafi'i juga tahu. Bukan bisa jadi dia lebih tahu dari kita. Nah, pertanyaannya kenapa sampai pendapat Imam Syafi'i itu tidak wajib? Inilah. Nah, beliau berpegang dengan hadis tadi. Ya, sholat jamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat di rumah. Dalam mazhab Syafi'i, tafdil, ya, ungkapan lebih baik, lebih utama menunjukkan kedua-duanya boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi antum perhatikan, Imam Syafi'i mengatakan apa? La urakhisu fi tarkiha. Aku tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkan jamaah bagi siapa yang mampu melakukan sholat jamaah. Itu bahasanya Imam Syafi'i. Itu bahasa Imam Syafi'i. Bukan ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang ngomong langsung di dalam kitabnya Aku tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu. Apa intinya? Sama aja sebenarnya. Sama dengan mazhab Hambali. Ya, aku tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah bagi yang bisa sholat jamaah. Berarti apa? Yang sakit tidak bisa, yang safar tidak bisa, yang hujan tidak bisa. Ujung-ujungnya sama aja sebenarnya. Berarti sebenarnya Imam Syafi'i juga, makanya tidak ada riwayat Imam Syafi'i pernah meninggalkan sholat jamaah. Tidak pernah. Imam Syafi'i selalu sholat jamaah. Walaupun pendapat beliau sunnah muakkadah. Ya, itu. Yang menghalangi beliau mengatakan wajib cuma hadis tadi. Seandainya tidak ada hadis tadi, pasti Imam Syafi'i juga bilang wajib. Nah, pertanyaannya, bagaimana mazhab Hambali membantah hadis ini? Itu dia yang menjadi soal. Ya, bahwa sholat di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Yang pertama kata mereka, ya, ini yang pertama bantahan dari mazhab Hambali. Jumhur, kita tidak bisa bilang mazhab Hambali karena ada juga yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Sebagian ulama mazhab Hambali berpendapat seperti mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat seperti mazhab Hambali. Jadi tidak bisa kita katakan seluruh, tidak bisa. Tapi jumhur, ya, sebagian besar mazhab Hambali mengatakan, ya, sholat jamaah hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, ihraqul buyut. Nabi tidak mungkin membakar rumah orang kecuali atas pelanggaran yang sangat berat. Yang pertama. Kedua, orang buta disuruh ke masjid. Tidak ada orang yang antar suruh ke masjid. Ketiga, hadis Nabi SAW,
ya. Apa tadi? Ya, tentang sholat jamaah apa? Nabi bilang man sami'a nida'a bis shalah, barang siapa yang dengar azan falam ya'ti, baru dia tidak datang salat, fala salata lahu illa min udhrin, tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Berarti apa? Wajib. Nah, ini mata kembali. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata li jaril masjid, ya, tidak ada salat bagi orang jarul masjid, artinya tetangga masjid, ya, fil jama'ati illa min udhrin, ya, tidak ada salat, ya, bagi orang yang tetangga masjid. Maksudnya apa di sini? Ya, Ali bin Abi Thalib ditanya, wa ma huwa jarul masjid, apa yang dimaksud? Karena hadis ini Ali bin Abi Thalib meriwayatkan. Beliau ditanya apa yang dimaksud dengan tetangga masjid. Beliau mengatakan man sami'an nida, orang yang mendengarkan azan, itu disebut jarul masjid. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang dengar azan lalu dia tidak datang, maka tidak ada sholat baginya. Ya, ini hadis jelas. Sekarang dalam mazhab Syafi'i ada satu hadis. Sholat di rumah, di masjid lebih baik 27 derajat daripada sholat di masjid. Ya, sholat di masjid 27 derajat lebih tinggi daripada sholat di rumah. Gitu. Artinya tafdil, menunjukkan kebolehan. Apa jawabannya? Di dalam mazhab Hambali dijawab bahwa afdoliyah tafdil, ya, sesuatu yang menunjukkan lebih baik tidak selamanya menunjukkan dua-duanya boleh. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dalil-dalil menunjukkan tafdil, lebih baik, tapi bukan menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Ya, ada beberapa ayat dalam perkataan Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, wa idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu la'alla wa huwa khairul lakum la'allakum ta'lamun. Ya. Beribadalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, ya, ubudullaha wattaquhu. Ya. Beribadalah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Ya. Fa huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Ya. Ini menunjukkan, ya, ketika Allah mengatakan, ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, beribadalah, bertakwa kepada Allah, itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Pertanyaannya, adakah kebaikan selain beribadah dan bertakwa kepada Allah? Ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa Allah menggunakan khairul lakum? Allah mengutip perkataan Ibrahim, itu lebih baik bagi kalian. Apakah kita mengatakan bahwa ada kebaikan selain beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Ya, ini uslub balaghah. Makanya uslub Quran itu tinggi, hadis itu tinggi. Ya, terkadang kalimat yang menunjukkan lebih baik tidak selalu menunjukkan bahwa dua-duanya itu baik atau dua-duanya boleh. Banyak sekali, antum bisa cek dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ya, fa huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Kalimat lebih baik itu mutlak di situ bahwa itu saja yang baik. Tapi kenapa digunakan kalimat lebih baik? Nah, itu uslub. Ya. Balaghahnya Quran itu tinggi, bahasanya Allah itu tinggi. Disitulah seninya. Ya, balaghahnya di situ. Nah, bisa kita pahami secara, ya, secara apa namanya, teks seperti itu. Oh, berarti boleh. Sama seperti hadis tadi. Ketika Nabi mengatakan sholat di rumah, di masjid 27 derajat, ya, lebih tinggi pahalanya daripada sholat di rumah, menunjukkan apa? Sholat di rumah sah hukumnya, dapat satu pahala. Tapi kalau tidak sholat di masjid, dosa. Kaitannya dengan thamaratul khilaf tadi. Ya. Kalau dia meninggal sholat di rumah, dihukumi sebagai muslim. Kenapa? Karena dia masih sholat.
Beda dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan jamaah tadi syarat. Kalau dia sholat di rumah, dia meninggal, dia bukan muslim. Menurut pendapat Zahiri Ibnu Hazm. Kenapa? Karena sholat di rumah syarat, berarti tidak sah sholat di rumah. Situ bedanya, itu paham. Ya, berarti yang paling benar wallahu alam, sholat jamaah wajib bagi laki-laki. Ya, kalaupun ada yang sholat di rumah, dia berdosa, tapi tidak sampai kepada derajat mengkafirkan sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Ya, dia berdosa sholat di rumah. Kenapa dia dosa? Karena dia meninggalkan perintah. Perintah apa? Ya, warka'u ma'ar-raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sholat di masjid. Ya, dia meninggalkan perintah untuk sholat jamaah. Ya, bahkan kata Ibnu Abbas tadi, kami tidak pernah lihat orang yang munafik, ya, kecuali orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ya, maklumun nifaq. Orang yang munafiknya jelas sekali terlihat. Ya, maka pendapat yang jelas, yang benar, wallahu alam, sholat jamaah itu wajib. Ya, sholat jamaah itu wajib, fardu ain. Ya, tapi dia bukan syarat. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Masih ada waktu. Habis. Ada yang bertanya? Silakan. Barakallah. Enggak, bukan ketiduran. Maksudnya rumahnya jauh. Ya. Tidak mendengar. Jadi ada orang tuli, tunarungu. Ya. Wallahu alam, kalau dia tuli tapi dia bisa melihat indera yang lain normal, maka dia harus sholat jamaah. Ya. Kalimat tadi man sami'an nida itu ditujukan untuk orang buta. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa uzur itu selama bisa untuk dilawan, bisa ditangani, ya, maka dia tetap harus jamaah. Seandainya orang buta apa namanya, orang tuli yang ngomong kepada Nabi, mungkin jawaban Nabi lain lagi. Ya. Apakah kamu lihat orang-orang pergi sholat? Mungkin seperti itu. Karena uzur yang datang kepada Nabi buta, makanya yang dijawab, apakah kamu dengar? Kalau nanti orang tuli, nanti kalau ada orang tuli tanya kita, Ustaz saya sedang azan, kau bisa lihat HP tidak? Lihat HP tidak, di situ ada waktu sholat, bisa pergi sholat. Kita bilang gitu ke dia nanti. Ya. Kecuali ada orang buta tuli, lumpuh, nah itu lain cerita lagi. Ya. Ada orang buta, biasanya orang tuli, bisu kaitannya bisu sama ya. Nah, biasanya ada orang buta tuli bisu. Tapi ada orang yang antar ke masjid, wajib juga dia sholat jamaah. Karena Abdullah bin Maktum tadi mengatakan, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang antar saya ke masjid. Seandainya ada orang buta tuli bisu, ya, tapi ada orang yang antar ke masjid, ya wajib juga dia sholat jamaah. Karena uzurnya tidak ada lagi tadi sudah disebutkan. Ya, ada orang yang antar dia ke masjid. Begitu. Ya, makanya saya katakan tadi ada orang nggak bisa naik sepeda, dia ke masjid dia naik sepeda. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan di zaman Nabi dulu sampai ada orang digotong, dipegang, tangan kirinya dipegang, tangan kanan dipegang, dibawa ke masjid, dikasih masuk ke dalam shaf. Dikasih masuk ke dalam shaf orangnya. Itu terjadi zaman Nabi, zaman sahabat. Tuh melihat sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Oke, jangan kita bermudah-mudahan dalam masalah sholat jamaah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, man yuhafid alaiha kanat lahu nuran wa burhanan, ya, wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang jaga sholat 5 waktu ini, maka dia dapat cahaya, dapat petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Walam yuhafid alaiha dan barang siapa yang tidak menjaga sholat jamaah, ya, lam yakun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka hari kiamat dia tidak dapat cahaya, tidak dapat petunjuk, ya, tidak selamat, ya. Wa kana ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti hari kiamat temannya siapa? Kata Rasulullah SAW, Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. 4 kayu bakar api neraka.
Kalau orang tidak jaga sholat jamaah, dia bersama 4 orang ini. Ini ibaratnya ini arangnya api neraka yang paling dasar di sini. Ya. Hati-hati. Ya. Ada yang bertanya lagi? Fadal. Bismillah. Barakallah. Barakallah fiik. Ada orang tempat kerjanya jauh. Misalnya ada orang dapat tugas di Rua, di Gaura, ya dari sana. Tidak ada masjid. Dia terikat dengan kewajiban, ya, kewajiban kerja. Tidak bisa kalau dia pulang di luar waktu kerja, dosa. Ya. Jam 11 pulang kerja, nggak boleh, supaya bisa hadir jamaah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, Pak. Yang pertama, apabila ini kembali kepada i'tiqad, keyakinan. Kalau orang meyakini mazhab Syafi'i, kalau dia bermadzhab Syafi'i, maka sholat jamaah tidak wajib. Ya, tidak wajib. Maka silakan dia sholat sendiri, atau mungkin ada beberapa teman di sana jamaah bersama teman-temannya. Mungkin yang Islam ada 5 orang. Ayo kita sholat sama-sama jamaah. Ya. Tapi kalau dia bermadzhab Hambali, bukan bermadzhab Hambali, dia meyakini bahwa yang benar ada pada madzhab Hambali, bahwa sholat jamaah itu wajib. Kalau ditinggalkan dosa, maka keputusan yang paling tepat, ya, dia minta pindah ke kota. Jelaskan kepada atasan, saya tidak bisa di Gaura karena tidak ada masjid. Saya tidak bisa tidak tinggalkan sholat jamaah. Harus jelaskan, ya, harus jelaskan. Nah, kalau tidak bisa juga, ya, sekarang antum mau pilih yang mana? Ini kalau dia meyakini kebenaran ada pada madzhab Hambali, bahwa sholat jamaah itu wajib. Ya, kalau sholat di rumah dosa, maka dia tetap harus, ya, mau sholat jamaah. Maka dia pilih pertahankan kerja atau keluar demi menjaga jamaah. Dan ini ada, Pak. Saya punya teman di Wengapu, dia tinggalkan PNS-nya. Ya. Antum kalau dengar mungkin antum tidak percaya. Cuman gara-gara disuruh potong jenggot, dia keluar. Itu betul ada itu. Ya, ditinggalkan. Masya Allah, istiqomah. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan juga orang seperti ini. Ya, ada orang-orang itu yang berpegang dengan agamanya kuat sekali. Ya, dia tidak mau tahu sudah. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Disuruh potong jenggot, dia tidak mau. Sampai dikeluarkan, dia keluarkan PNS. Itu ada ya. Ya. Saya sempat nasihat waktu itu, jangan gini. Tapi kita tidak bisa salahkan juga. Ya. Kalau dia yakin dengan rezekinya Allah, buktinya sampai sekarang dia masih hidup sama istrinya. Saya tidak pernah dengar dia masuk di marah rumah sakit umum karena lapar, tidak pernah. Sudah sekian tahun dia keluar dari PNS, dia masih hidup sampai sekarang, aman-aman hidupnya. Kajian dia hadir, ya, senyum, ngobrol. Padahal sudah tinggalkan PNS. Ya. Tapi ada juga orang yang bertahan, tidak bisa kita salahkan juga. Ini kembali ke iman masing-masing. Ada yang kuat, ada yang mungkin kurang kuat. Kembali. Atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya. Jadi kembali tadi, ya, kalau ketika dia sampai di kota misalnya, dia tetap mau sholat jamaah, ya misalnya sampai di Al-Azhar, ya, dia boleh ajak orang-orang yang ada di masjid. Ya. Misalnya dilihat ada 2 orang duduk di sana, atau 1 orang saja. Pak, mari sholat bersama saya. Sholat jamaah. Saya sudah sholat, tak apa-apa, Bapak imam saja, Bapak makmum, saya imam. Lo tidak boleh, Pak. Ya, nanti Bapak dapat sholat sunnah. Bapak dapat pahala sunnah. Saya dapat pahala sholat wajib. Itu boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, man tasaddaqa ala hadha. Ada orang masuk masjid, lambat sholat jamaah. Dia mau sholat jamaah. Ya, tapi dia kepingin dapat sholat jamaah, tapi jamaahnya sudah selesai. Nabi bilang kepada sahabat, man tasaddaqa ala hadha. Barang siapa yang mau sedekah sama orang ini. Maksudnya apa sedekah? Kalau dia sholat sama temannya tadi, temannya dapat pahala jamaah. Itu sama saja dia bantu temannya untuk dapat pahala jamaah. Ya, untuk temannya tadi gugur dari kewajiban sholat jamaah. Itu boleh seperti itu. Jadi Bapak ketika misalnya tetap mau sholat di masjid,
Misalnya di sana juga nggak ada muslim sendiri. Kalau sampai ke sini jam 1, ya, datang aja jam 1 di sini, cari teman. Misalnya lihat ada 2 orang, 1 orang, ajak sholat jamaah. Boleh seperti itu. Apalagi kalau kita kenal, ya, supaya kita, ya, tetap dapat pahala sholat jamaah. Tapi yang lebih baik tadi, ya, lebih baik tadi. Wallah alam. Kalau saya pribadi, ya saya juga tidak yakin. Kalau saya ada di posisi antum, saya bisa mengambil keputusan ini. Tapi ini yang benar. Ya, kul haqqan walau kana murran. Kita sampaikan yang benar walaupun pahit. Walaupun kita pun mungkin berat untuk melaksanakan. Tapi kalau benar kita sampaikan. Ya. Kalau kita meyakini sholat jamaah itu wajib setelah dengar dalil-dalil tadi, ya, terus tidak bisa pindah misalnya, ya, mana yang kita mau utamakan? Sholat atau kerja? Kalau tidak sholat, dunia dan akhirat hancur. Tapi kalau sholat, tidak jadi PNS, masih bisa jual bakso dan mie ayam. Misalnya kalau bisa bikin. Kalau tidak bisa, jual yang lain. Ya, misalnya. Ya, wallah, mungkin seperti itu, Pak, ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah? Cukup? Bang Elmi? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.